Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Moga-moga semakin banyak teman-teman saya, sedulur-sedulur saya di dunia permedsosan ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di malam hari ini ya, saya pengen ngajak teman-teman ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Teman-teman, akhir-akhir ini sepertinya memang tension politik ini agak mereda ya teman-teman. Cuman memang tetap aja banyak aktivitas-aktivitas komunikasi politik antar partai politik yang memang harus sepertinya sangat menyenangkan, sangat untuk kita cermati ya teman-teman, sangat menarik untuk kita cermati. Jadi teman-teman, beberapa kali kita mendapat isu-isu, dugaan-dugaan atau bahkan spekulasi-spekulasi tentang upaya-upaya untuk mendekati menggagalkan Anies Baswedan lah kasarnya untuk bisa maju di Pilpres 2024 gitu kan. Dan itu udah menjadi spekulasi rahasia umum teman-teman, seperti yang memang udah pernah diutarakan oleh Bapak Sudirman Said di podcastnya Bambang Wijayanto. Kalau dulu pernah ada pendekatan ke salah satu partai pengusung daripada Anies Baswedan di Koalisi Perubahan, yaitu Partai Demokrat gitu kan, dimana tawarannya juga sangat menggiurkan. Bahasanya partai yang melakukan pendekatan tersebut mengajak untuk mengadakan koalisi dengan AHY sebagai cawapres ataupun AHY sebagai capres ya dibalik gitu kan, dan janji-janji yang lain yang menggiurkan gitu kan. Dan kemudian diikuti lagi dengan beberapa pernyataan daripada Bapak Sudirman Said juga, kalau memang juga ada beberapa kali upaya pendekatan dari pejabat publik juga kan yang masih aktif, juga ketua partai politik, kepada salah satu partai pengusung Anies Baswedan yang lainnya, yaitu Partai Keadilan gitu kan, untuk membentuk koalisi. Dan kita udah tahu lah rahasia umum kan siapa itu. Sebenarnya ya orang dulu sahabatnya Anies Baswedan gitu juga kan, kita tahu lah gitu kan. Dan ya untungnya Partai Keadilan juga nggak tertarik gitu kan. Artinya pendekatan kepada Partai Keadilan itu dengan iming-iming jabatan tertentu, terus dana-dana tertentu untuk kampanye gitu kan. Yang konsekuensinya juga tentunya ada, artinya kemudian Partai Keadilan lepas keluar daripada Koalisi Perubahan, yang secara tidak langsung kalau kemudian ada salah satu partainya memang kemudian keluar daripada koalisi gitu kan, yang jelas threshold 20%-nya juga nggak bisa terlewati, artinya memang bisa gagal untuk mencalonkan Anies Baswedan gitu kan. Dan memang ini memang sangat kritis karena memang saat ini memang juga intens sekali gitu kan, dan sepertinya itu nggak ada larangannya gitu kan, sah-sah aja gitu kan. Tapi sepertinya juga etikanya gimana gitu ya. Itu kalau warga biasa, supporter biasa. Nah ternyata memang beda ya teman-teman. Partai politik yang mengusung, kalau namanya partai politik itu kan memang juga kumpulan dari masyarakat yang mengorganisir membentuk suatu organisasi gitu kan. Tapi yang jelas berbeda ya teman-teman. Kalau kayak masyarakat biasa seperti kita ini, seperti saya, supporter biasa ya tulus ikhlas saja lah. Tapi kalau partai politik sepertinya memang punya kepentingan pribadi, kepentingan strategis dari partainya sendiri gitu kan. Sehingga tampaknya juga dalam hal dukung-mendukung seperti ini juga patut dicermati gitu kan. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Seperti terakhir-terakhir ini juga ada pendekatan politik upaya membuka komunikasi politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat, yang sepertinya dulu sepertinya impossible ya, hampir nggak mungkin. Tapi itulah yang dibilangin para ahli, bahwasanya kalau di politik tuh semua hal bisa terjadi kecuali menghidupkan orang yang sudah mati gitu kan. Nah memang yang paling menarik untuk kita cermati, untuk kita obrolin,
Ranyuannya juga maut ya teman-teman. Ini AHY salah satu partai ketua daripada Partai Demokrat juga mendapatkan sepertinya ada angin surga gitu kan, karena memang dari beberapa calon alternatif cawapres daripada Ganjar Pranowo, AHY masuk di sini gitu kan. Dan sepertinya memang ke arah situ memang ada sinyal-sinyalnya, karena memang kemudian Puan Maharani dari PDI Perjuangan juga kemudian menyatakan akan mengadakan pertemuan politik dengan Ketua Partai Demokrat AHY, kan. Dan seperti yang kita lihat memang tampaknya memang sinyalnya itu kuat, karena memang ketika kemarin juga tampak bahwasanya di internal koalisi perubahan sendiri sepertinya ya ada konflik kepentingan internal gitu kan, di mana kemudian antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat juga tampak, di mana Partai Demokrat sudah mendesak supaya Anies Baswedan cepat untuk mengumumkan cawapresnya itu kan. Nah, gitu. Dan ini memang kemudian ada sinyal dari PDIP gitu kan. Nah, tampaknya memang sinyal ini juga direspon baik oleh Partai Demokrat. Tapi kalau saya lihat memang kemungkinannya kecil ya. Kalau kemudian komunikasi politik tersebut membicarakan kemungkinan daripada AHY untuk menjadi cawapres daripada Ganjar Pranowo. Karena pakemnya kalau kita lihat dari PDIP itu, dari waktu ke waktu biasanya capres ataupun cawapres dari PDIP itu pasangannya pasti settingannya jelas gitu kan, antara tokoh nasional dengan tokoh religius. Seperti contohnya Bapak Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Presiden Joko Widodo mewakili konsep pemilih yang bersifat nasionalis, kemudian Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin mewakili daripada profil pemilih yang pemilih religius, Islam tradisional religius gitu. Pasangannya selalu seperti itu ya teman-teman, dari waktu ke waktu. Jadi kalau kemudian Ganjar Pranowo tampaknya dipasangin dengan AHY, kalau menurut saya pribadi, analisa saya kemungkinannya kecil. Karena memang riskan ya teman-teman gitu kan. Kalau kemudian Ganjar Pranowo ini kan mewakili pemilih nasionalis gitu kan. AHY juga nasionalis. Jadi sebenarnya profil AHY sendiri udah terwakili oleh Ganjar Pranowo gitu kan. Kalau menurut saya juga kemungkinannya kecil, tapi kita nggak tahu segala kemungkinan. Yang dulu juga Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tampaknya susah kalau untuk bekerja sama. Tampaknya sinyal-sinyal itu kan ada ya kita. Bahkan itu diperkuat daripada ketua majelis tinggi daripada Partai Demokrat gitu, pernyataannya dari Bapak SBY ya. Coba kita dengerin, ini ada pernyataannya di Harian Kompas ya, wawancaranya dengan SBY gitu kan. Ternyata memang betul ada rencana pertemuan komunikasi politik antara pimpinan Partai Demokrat AHY dengan Puan Maharani daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, ketua tim suksesnya Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 nanti. Coba kita dengerin teman-teman. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi rencana pertemuan Partai Demokrat dengan PDIP untuk membahas Pilpres 2024. SBY memastikan Partai Demokrat menyambut baik rencana pertemuan tersebut. Hal ini disampaikan SBY dalam keterangannya Minggu 11 Juni 2023 di kawasan GBK Jakarta. Menurut SBY, pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan membahas mengenai pemilu 2024. AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan untuk PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Rencana pertemuan antara AHY dengan Puan pertama kali diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu. Ya, sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting.
Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Sebelumnya, Nah, itu teman-teman, tampaknya juga kalau dari statementnya tadi ya, kita dengar dari Hasto Kristianto juga sepertinya ada statement memang dibenarkan akan adanya pertemuan antara Puan Maharani dan AHY, dan itu juga diungkapkan bahwa saja AHY kan memang belum fix dipilih menjadi cawapres daripada koalisi perubahan. Tampaknya ini juga sepertinya tembakan-tembakan 12 pas ya teman-teman gitu kan, karena memang sekarang kan kubunya koalisi perubahan ini juga sepertinya didesak juga kan gitu kan dari tokoh-tokoh elit Partai Demokrat untuk segera mengumumkan cawapres daripada Anies Baswedan. Dan kalau ini saya nggak yakin kalau itu memang tawaran untuk AHY menjadi cawapres daripada Ganjar Pranowo, tapi kalau kemudian itu sebagai shock terapi, tampaknya pasti gitu kan, pasti di kubu koalisi perubahan pastinya akan ada guncangan gitu kan. Artinya kalau kemudian mereka kemudian terburu-buru dan kemudian melakukan langkah profilaktik dan mengumumkan AHY sebagai cawapresnya, sepertinya juga repot teman-teman ya. Karena memang sebetulnya kalau pasangan Anies dengan AHY, kalau menurut saya pribadi sebagai supporter Anies Baswedan tuh profil AHY itu sudah terwakili oleh Anies Baswedan gitu kan. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya cawapres yang memang posisinya bisa menambah perolehan suara daripada Anies Baswedan, meningkatkan elektabilitasnya. Kalau AHY menjadi cawapres Anies Baswedan, kalau menurut saya pribadi sudah terwakili profilnya itu kan gitu kan. Profil nasionalisnya itu sudah terwakili profil AHY gitu kan. Dan posisi-posisi kuatnya Partai Demokrat sama dengan pemilih Anies Baswedan yang kuat seperti di DKI Jakarta, Partai Jawa Barat gitu kan, memang daerah-daerah itu juga kantongnya Anies Baswedan gitu kan. Tapi sekarang memang dilema ya kemudian kan, karena kemudian kalau kemudian sampai salah satu partai pengusung daripada koalisi perubahan kemudian ada yang keluar dari koalisi tersebut, tentunya akan gagal ya pencalonan Anies Baswedan. Terlepas dari itu, saya tetap yakin bahwasanya apapun yang terjadi nanti gitu kan, itu semua adalah ikhtiar usaha manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak gitu kan. Saya tetap yakin gitu kan, saya dengan tulus ikhlas selalu mendukung Bapak Anies Baswedan, dan saya selalu memberikan dukungan gitu kan, dan juga saran langsung pada Bapak Anies Baswedan gitu kan, walaupun beliau nggak kenal saya gitu kan, nggak perlu khawatir untuk Bapak Anies Baswedan kalau memang beliau itu orang yang lurus, orang yang baik gitu kan, orang yang memang lurus, itu pastinya nanti akan selalu mendapatkan bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang tampaknya kalau sekarang memang posisinya betul-betul udah terjepit, tapi saya yakin gitu kan, Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang yang baik, yang lurus seperti itu pastinya akan selalu memberikan pertolongan dan perlindungan. Jadi nggak perlu takut untuk para sahabat pendukung Anies Baswedan, begitupun untuk Bapak Anies Baswedan nggak perlu khawatir gitu kan. Nanti pasti akan ada jalannya tersendiri. Saya percaya itu kan gitu. Bahwasanya kemudian nanti akan datang pastinya min haitsu la yahtasib, dari mungkin jalan yang nggak pernah kita duga-duga. Karena memang kan sekarang kan posisinya memang betul-betul susah ya teman-teman gitu kan. Saya yakin karena memang udah diperhitungkan gitu kan, kalau mereka kemudian nggak langsung mengumumkan itu pasti perhitungannya memang banyak gitu kan, posisinya susah ya. Dan lawan yang dihadapi Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti juga nggak sembarangan itu. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini memang tokoh populer kan di negara kita, dan memang udah dikenal di seluruh Indonesia itu, seluruh lapisan masyarakat gitu kan. Elektabilitas dan memang juga popularitasnya juga lumayan tinggi gitu kan. Belum dapat dukungan dari partai-partai besar pemenang pemilu di Pilpres 2019 lalu ya, Ganjar Pranowo ini. Begitupun Prabowo Subianto akhir-akhir ini juga elektabilitasnya meningkat di beberapa tempat gitu kan. Artinya memang nggak bisa diremehkan, juga nggak bisa gerusa-gerusu gitu kan. Saya tetap dukung ya, kalau tampaknya memang konsisten betul dukungan Anies Baswedan ini Partai Nasdem gitu kan. Cuman memang sayangnya kan kalau nggak ada bantuan partai lain untuk mendapatkan threshold 20% juga repot gitu kan. Intinya kalau untuk para pendukung Anies Baswedan, sahabat-sahabat Anies Baswedan, saya berharap lah gitu kan untuk saling mengenal, saling menjalin persahabatan, berusaha sesuai kemampuan kita masing-masing. Sayangnya memang saya juga nggak tahu, sepertinya juga banyak media-media atau channel YouTube di medsos
yang kemudian mendukung Anies Baswedan, tapi tampaknya memang jalan sendiri-sendiri. Kita nggak tahu ya siapa mereka, juga nggak kenal gitu kan. Begitupun orang-orang yang nonton kontennya juga nggak begitu mengenal kita gitu kan, karena memang tampaknya sekarang kalau orang sekarang memang sepertinya skeptis gitu kan, memang sayang ya teman-teman gitu kan, karena apapun nanti ketika kemudian apa-apa yang terjadi ketika ada yang terpilih itu bukan yang memang betul-betul pas gitu kan, pastinya yang terpengaruh itu adalah masyarakat kecil gitu kan. Apalagi sekarang dunia ini dalam lagi ekonomi dunia secara global lagi nggak sehat gitu teman-teman. Itu aja teman-teman. Jadi memang saya berharap juga memang teman-teman selalu berusaha sesuai kemampuan masing-masing, dan saya berharap juga para pemirsa juga untuk bukalah hatinya gitu kan, yang memang skeptis sama politik bukalah hatinya gitu kan. Sebetulnya lihat mungkin bisa mendukung salah satu tokoh ataupun putra bangsa yang terbaik untuk menjadikan bangsa kita lebih baik ke depannya gitu kan. Memang PR-nya bangsa kita ini memang PR-nya sangat banyak ya gitu kan. Dan saya berharap gitu kan, siapapun yang nonton kalau memang kemudian mendukung Anies Baswedan, ya kita ngobrol-ngobrol berteman gitu kan di channel saya ini, walaupun sekedar cuma supporter gitu kan, tapi tampaknya memang bukan supporter, kayaknya orang-orang tertentu saya nggak ngerti, sekedar nongol aja, diklik aja ya, kayak biar channel saya itu hidup gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah untuk saya nggak berkecil hati gitu kan, tetap saya akan dukung Anies Baswedan apapun yang terjadi, dan saya yakin memang manusia bisa cawe-cawe, manusia bisa turut campur, manusia bisa berusaha seperti apapun untuk melakukan sesuatu, tapi titik akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak, dan apapun kalau memang itu dua takdir dan suratan tangan Anies Baswedan, tentunya siapapun yang akan berusaha menggagalkannya pasti nggak akan mampu gitu kan. Yang bisa kita lakukan saat ini untuk para sahabat Anies Baswedan, pendukungnya, supporternya, sekedar untuk berusaha sesuai kemampuan masing-masing. Kalau saya punya kuota, saya bisa bikin konten, saya selalu bikin konten tentang Anies, dukungan kepada Bapak Anies Baswedan gitu kan. Kalau masalah kalah menangnya itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke gitu teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Ya, matur nuwun.